Pop a couple pills in the daytime. How'd you get a friend with a headlight? Probably should've fucked on the first night. I was able to train with Timnas Indonesia in the training camp in Bandung. So fine. Sandy Walsh resmi pindah federasi, bagaimana nasib Jordi Amat? Perpindahan federasi pemain naturalisasi timnas Indonesia, Sandy Walsh, telah disetujui FIFA, Jordi Amat menyusul. Kepastian tersebut dikabarkan langsung oleh PSSI pada Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Dengan kabar ini, Sandy Walsh sudah dapat memperkuat timnas Indonesia. Sebagai informasi, Sandy Walsh memang telah menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak tanggal 17 November lalu. Akan tetapi, pemain berposisi sebagai bek itu tak bisa langsung berseragam timnas Indonesia. Sandy Walsh diwajibkan pindah dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia. Akhirnya FIFA mengirimkan surat dengan nomor ref FPSD 8308, surat tersebut merupakan bukti dari FIFA yang telah menerima perpindahan federasi Sandy Walsh. Apa yang terjadi kemudian disyukuri oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Muhammad Iryawan berharap hadirnya Sandy Walsh dapat semakin menambah kekuatan timnas Indonesia. Alhamdulillah dengan ini Sandy Walsh sudah bisa melakoni pertandingan bersama timnas Indonesia, kata Muhammad Iryawan, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Kami berharap dia dapat menambah kekuatan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 dan Piala Asia mendatang, ujarnya. Di sisi lain, bagaimana nasib Jordi Amat? Seperti yang diketahui, Jordi Amat menyandang status WNI bersamaan dengan Sandy Walsh. Muhammad Iryawan menjelaskan bila terkait perpindahan federasi Jordi Amat masih dalam proses. Pria yang sering disapa Iwan Bule itu yakin bila proses tersebut tak akan memakan waktu lama. Dengan begitu, Jordi Amat juga dapat segera berseragam timnas Indonesia. Untuk proses perpindahan Jordi Amat tinggal menunggu waktu, ucap Muhammad Iryawan. Kami optimistis dalam waktu dekat FIFA akan memberikan keputusan terkait perpindahan federasi Jordi Amat, ujarnya. Sementara itu, baik Sandy Walsh maupun Jordi Amat kini mendapatkan pemanggilan dari Sintayong untuk mengikuti program TC Timnas Indonesia di Bali. TC tersebut merupakan persiapan skuad Garuda menghadapi Piala AFF 2022. Sandy Walsh terpantau sudah bergabung dengan Timnas Indonesia. Sementara itu, Jordi Amat dijadwalkan menyusul pada tanggal 30 November tahun 2022. Total ada 28 nama pemain yang dipanggil PSSI untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia dalam persiapan menuju Piala AFF 2022. Adapun, pemusatan latihan Timnas Indonesia sudah dimulai per hari ini, Senin, tanggal 28 November tahun 2022, di Bali. Rencananya, TC ini akan pindah ke Jakarta menjelang laga perdana di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia memulai persiapan Piala AFF 2022 di Bali tanggal 28 November, nanti begitu mendekati pertandingan pertama tanggal 23 Desember akan pindah latihan ke Jakarta, kata Ketum PSSI, Muhammad Iryawan, dilansir situs resmi PSSI. Pada TC tersebut dua pemain naturalisasi yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah bisa bergabung. Kami optimistis dengan materi pemain yang ada dan insya Allah meraih juara Piala AFF 2022, tambahnya.
Adapun, Sandy Walsh dan Jordi Amat belum lama ini resmi menjadi WNI setelah melakukan janji. Hal ini melegakan setelah melewati proses cukup panjang. Kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Amat diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan buat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dengan kepastian bisa memperkuat timnas Indonesia, Sandy Walsh ternyata resmi menjadi pemain dengan nilai pasar termahal di skuad Merah Putih saat ini. Dilansir dari Transfermarkt, Sandy Walsh yang kini membela klub Belgia KV Mechelen punya nilai pasar mencapai 34,76 miliar rupiah. Nilai pasar tinggi ini wajar jika menilik jejak karir pemain berusia 28 tahun itu yang kerap bermain di Eropa dan masih cukup muda. Di urutan kedua pemain termahal di timnas Indonesia, juga diisi oleh pemain naturalisasi lainnya. Jordi Amat, bek milik Johor Darul Takzim tersebut punya nilai pasar 17,38 miliar rupiah. Sementara di posisi ketiga juga diisi oleh pemain naturalisasi, yaitu Mark Klok, gelandang milik Persib Bandung itu punya nilai pasar sebesar 7,82 miliar rupiah. Dengan kehadiran tiga pemain naturalisasi ini, tentunya bukan cuma nilai pasar timnas Indonesia yang meningkat, tetapi juga prestasi yang juga melesat. Timnas Indonesia gunakan Stadion GBK di Piala AFF 2022, PSSI minta diskon. Sekjen PSSI Yunus Nusi berharap pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, yakni PPK GBK bisa memberikan diskon khusus untuk Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Yunus Nusi memang memastikan Timnas Indonesia bakal menggunakan Stadion GBK sebagai home base mereka di ajang Piala AFF 2022. Di mana skuad Garuda bakal menjamu tamu yakni Kamboja pada tanggal 23 Desember dan Thailand pada tanggal 29 Desember. Bahkan tak hanya di babak penyisihan grup, Yunus mengatakan timnas Indonesia tetap menggunakan Stadion GBK bila lolos ke babak semifinal dan final. Dengan menggunakan 4 laga di Stadion GBK, PSSI pun berharap mendapat harga khusus untuk timnas Indonesia. Yunus berharap ada diskon yang diberikan pengurus GBK untuk keperluan timnas Indonesia. Untuk Piala AFF, home tanggal 23 melawan Kamboja dan 29 melawan Thailand kami rencanakan untuk menggunakan SUGBK, buka Yunus. Kita tentu berharap timnas Indonesia diizinkan bermain di sana. Tentu kami juga berharap untuk diberikan diskon harga yang bagus untuk timnas Indonesia, ucap Yunus menambahkan. Sebelum akhirnya mendapat restu di Stadion GBK, memang PSSI sebelumnya sudah menunjuk Stadion Patriot sebagai markas timnas Indonesia. Namun polemik datang mengapa timnas Indonesia tidak bisa menggunakan Stadion GBK. Demi melancarkan persiapan tampil di Piala AFF, timnas Indonesia pun sudah disiapkan agenda uji coba selama pemusatan latihan di Bali. Diutarakan oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri bahwa uji coba ini kemungkinan besar akan melawan tim Liga 1. Terlebih Liga 1 sedang dihentikan sementara sehingga klub hampir pasti sedang senggang. Saya program detail belum terima dari Shin Tae-yong, tapi saya yakin akan ada uji coba dengan tim Liga 1 atau tim Indonesia, kata Indra Syafri. Dengan disiapkannya tim Liga 1, bisa saja tim seperti Persija Jakarta, Persib Bandung maupun Bali United menjadi calon lawan skuad Garuda.